Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran 2, subtema 1, tema 6, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, sebelum belajar hari ini, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu nggih, agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya, serta ketika keluar rumah jangan lupa untuk menerapkan 3M. Minimal menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, untuk materi hari ini, yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia tentang menemukan kata-kata baru dalam teks tentang sumber energi. Nah, di pembelajaran sebelumnya di tema 5, anak-anak sudah belajar tentang menemukan makna kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, ketika membaca sebuah teks, anak-anak seringkali menemukan kata-kata penting yang belum anak-anak ketahui artinya. Nah, jadi makna atau arti dari kata-kata tersebut dapat dicari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun bertanya kepada guru ataupun orang tua yang mengetahui maknanya. Seperti itu. Nah, di pembelajaran 1 kemarin, anak-anak sudah membaca teks tentang matahari sumber energi terbesar di bumi yang ada di buku tematik terpadu halaman 72. Nah, silakan nanti anak-anak baca lagi. Boleh dibaca lagi untuk teksnya di halaman 72. Nah, di sini untuk kegiatan hari ini kita akan merangkai kata atau menyusun kata dari kalimat acak. Kemudian ketika sudah menemukan sudah disusun katanya, kemudian membuat kalimat dari kata acak tadi. Nah, di sini misalnya ada kata acak yang terdiri dari huruf H, A, A, M, I, T, R, A. Nah, dari kata acak ini ternyata Bu Guru menemukan kata-katanya adalah matahari. Jadi kata-kata acak ini ternyata kata matahari yang diacak. Nah, kemudian setelah ketemu katanya ternyata matahari, kemudian dibuat kalimat. Contoh kalimatnya, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Seperti itu nggih. Setelah nanti disusun kata acaknya, kemudian dibuat kalimatnya, jangan lupa. Nah, di sini ada 5 kata acak yang perlu anak-anak susun. Kemudian nanti jika sudah disusun, silahkan dibuat satu kalimat saja, kalimat singkat seperti yang Bu Guru contohkan tadi. Nah, seperti ini, ya. Nanti ada 5 kata-kata. Nah, silahkan nanti di stop dulu video ini, nanti dikerjakan di buku tugasnya dengan tulisan yang rapi. Jangan lupa diberi tanggal, ya. Diberi tanggal nanti biar nanti Bu Guru mudah untuk mengoreksinya. Nah, itu untuk tugas 1 hari ini, yaitu menyusun kata, kemudian membuatnya menjadi sebuah kalimat. Boleh nanti kalimatnya melihat di teks yang ada di halaman 72 tentang matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi, ataupun boleh nanti anak-anak membuat kalimat sendiri. Yang terpenting ada kata-kata yang disusun ini tadi, ya, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya ada muatan PPKN tentang kewajiban sebagai anggota keluarga dalam upaya menghemat air. Di bumi banyak sekali sumber energi, salah satunya adalah air. Setiap hari kita memerlukan air, misalnya untuk mandi, mencuci, minum, dan menyiram tanaman.
Tetapi kita tidak boleh boros dalam penggunaan air agar ketersediaan air tetap terjaga. Nah, kita wajib menghematnya, menghemat penggunaannya. Penerapan sikap hemat air dapat kita mulai di lingkungan rumah. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan menghemat air. Di sini untuk gambar yang pertama adalah mengambil minum dan menghabiskannya. Jadi, minum yang sudah diambil tidak mubazir. Ketika tidak dihabiskan kan nanti jadi mubazir. Nah, jadi ketika mengambil minum dihabiskan. Itu salah satu contoh menghemat air. Kemudian ada gambar selanjutnya adalah mematikan keran apabila tidak digunakan. Nah, itu juga salah satu contoh menghemat air. Apabila selesai cuci tangan, misal cuci tangan atau cuci kaki, kita harus mematikan keran apabila sudah digunakan. Nah, di sini selain ada contoh kegiatan hemat air, ada contoh kegiatan yang tidak menghemat air. Ini tidak perlu anak-anak contoh nggih dari dua gambar ini. Nah, gambar yang pertama ini bermain menggunakan selang yang dialiri air. Nah, ini salah satu contoh yang tidak baik. Karena apa? Karena akan membuang air secara percuma. Nah, jadi ini adalah kegiatan yang tidak hemat air, jadi tidak perlu anak-anak contoh seperti itu. Nah, untuk gambar yang kedua ini membuang air dengan percuma. Padahal kan air bisa saja digunakan untuk misalnya menyiram tanaman nggih. Nah, jadi tidak terbuang percuma seperti ini. Ini dua contoh yang tidak perlu anak-anak tiru. Jadi di sini ada mubazir air nggih. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menghemat air agar ketersediaan air bersih itu selalu ada. Nah, karena banyak di daerah sana yang kekurangan air bersih, jadi kita juga harus bersyukur karena di daerah kita berkecukupan air bersih seperti itu. Jadi dengan kita bersyukur, kita menerapkan hemat air seperti itu. Nah, untuk tugas 2-nya anak-anak hari ini silahkan tulis ulang 4 poin cara menghemat air di rumah yang ada di buku tematik terpadu halaman 75. Nah, silahkan nanti anak-anak buka halaman 75, eksplorasi materi muatan PPKN. Di situ ada 4 poin atau 4 nomor yang menjelaskan cara atau aktivitas apa saja yang contoh menghemat air di rumah. Nanti silahkan anak-anak salin itu sebagai tugas 2 hari ini. Seperti itu nggih. Nah, mungkin itu dulu untuk materi hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat. Ingat, tetap menerapkan 3M dan jangan mubazir air atau kita harus menghemat air agar ketersediaan air tetap terjaga. Seperti itu nggih. Apabila nanti ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup ataupun boleh japri ke Bu Guru. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.